Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, ribuan abad silam Mesir menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu tanah piramida dikuasai Fir'aun yang sangat bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir untuk menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun Fir'aun teramat kejam, hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut yakni seorang wanita bernama Masyitoh beserta keluarganya. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah islami menarik lainnya. Kisah ini datang dari hadis Nabi SAW, di mana ketika Rasulullah melaksanakan Isra, beliau mencium semerbak bau yang sangat wangi. Kemudian beliau berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?" Lalu Jibril menjawab, "Ini adalah aroma wangi Masyitoh dan anak-anaknya." Kemudian Jibril bercerita tentang Masyitoh kepada Rasulullah. Di dalam sebuah kerajaan Fir'aun terdapat seorang wanita yang bertugas merawat serta menyisir rambut putri dari Fir'aun. Masyitoh bukanlah sebuah nama seseorang, melainkan sebuah julukan bagi seseorang yang menyisir dan merawat putri dari Fir'aun. Masyitoh tinggal di istana kerajaan bersama 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil, dan terdapat juga yang masih bayi yang masih menyusu dengan ibunya. Masyitoh diberikan tempat yang layak di dalam istananya Fir'aun, karena beliau inilah yang bertugas untuk mengurus putri-putrinya Fir'aun. Masyitoh adalah seorang wanita solehah. Ia sudah lama beriman kepada Allah dan mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Tapi dia menyembunyikan keimanannya karena dia takut apabila keimanannya ini diketahui Fir'aun, Masyitoh dan keluarganya akan terancam nyawanya. Tatkala pada suatu hari ketika Masyitoh sedang menyisir rambut salah satu putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dan Masyitoh mengambil sisir itu dengan mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Mendengar hal ini, putri Fir'aun bertanya kepada Masyitoh, "Apakah yang kau maksud dengan Allah itu adalah ayahku?" Kemudian Masyitoh menjawab, "Tidak, Allah yang ku maksud adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu." Sontak saja mendengar pernyataan itu, putri Fir'aun menjadi marah. Ia memukul Masyitoh hingga terjatuh. Kemudian ia mengancam akan mengadukan hal ini kepada ayahnya. Putri sang raja zalim pun melaporkan hal ini kepada ayahnya, Fir'aun. Mendengar laporan dari putrinya, Fir'aun menjadi murka. Ia tak menyangka orang yang dipercayanya dan dekat dengannya menyembah Tuhan selain dirinya, karena Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang menyembah Tuhan selain dirinya. Jika terdapat demikian, maka orang itu akan menerima hukuman dari sang raja zalim Fir'aun. Kemudian dipanggillah Masyitoh ke hadapan Fir'aun. Ia bertanya, "Apakah benar kamu menyembah Tuhannya Musa?" Masyitoh pun mengiyakan apa yang ditanyakan Fir'aun ini. Kemudian Fir'aun mengancam jika ia tidak mau murtad, maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Masyitoh tetap teguh dalam pendiriannya. Ia tetap bertauhid menyembah Allah Tuhannya Musa. Maka dimasukkanlah Masyitoh ke dalam penjara. Di dalam penjara, Masyitoh disiksa dan dipaksa untuk murtad. Namun karena iman itu sudah melekat di dalam hatinya, penyiksaan ini tidak juga membuat Masyitoh murtad.
bahkan membuatnya semakin yakin untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada suatu hari, Masyitoh dikeluarkan dari penjara dan dihadapkan dengan Fir'aun. Fir'aun bertanya kembali kepada Masyitoh untuk mau murtad dan kembali menyembah dirinya. Tetapi jawaban Masyitoh masih sama, ia tetap berpegang teguh dalam keimanannya. Maka dipanggillah keempat anaknya Masyitoh ini ke hadapan Fir'aun. Anak-anaknya ketika itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena masih pada kecil dan bahkan ada yang masih bayi. Bayi ini langsung digendong oleh Masyitoh dan ia memeluk ketiga anaknya yang lain. Kemudian anak yang paling besar ini bertanya, "Wahai ibu, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Namun Masyitoh terdiam dan bingung harus menjelaskan apa kepada anak-anaknya. Kemudian Fir'aun menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan sebuah wajan yang sangat besar, dan wajan itu diisi dengan minyak hingga penuh. Lalu dibakarlah bara api di bawah wajan itu hingga minyak itu meletup-letup karena panas. Lalu Fir'aun kembali bertanya kepada Masyitoh, "Jika kamu tidak mau menyembahku, maka akan kumasukkan semua anak-anakmu termasuk kamu ke dalam wajan ini." Namun Masyitoh tetap teguh dalam beriman kepada Allah. Kemudian pengawal kerajaan mulai mengambil anaknya Masyitoh yang paling tua. Anak itu pun menangis dan menjerit memanggil ibunya. Dan anak ini pun dilemparkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak panas itu. Masyitoh menyaksikan anaknya meronta-ronta hingga dia wafat. Bahkan ia melihat tulang-tulang anaknya ini terlepas dari dagingnya karena matang oleh minyak panas itu. Ibu mana yang tidak hancur hatinya melihat buah hatinya dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Fir'aun kembali menawarkan hal yang sama, tapi Masyitoh tetap tegar dengan pendiriannya. Lalu diambillah anak yang kedua dan dimasukkan ke dalam wajan. Menyusul anak ketiganya juga, hingga ketiga anaknya ini wafat di depan mata Masyitoh. Dan sekarang hanya tersisa anaknya yang paling kecil yang masih bayi. Bayi ini direbut oleh pengawal Fir'aun dari genggaman tangan Masyitoh. Kemudian Fir'aun menawarkan kembali hal yang sama. Di momen seperti ini hampir-hampir Masyitoh luntur keimanannya. Ia hampir saja murtad karena ia merasa tidak tega kalau bayinya ini dimasukkan juga ke dalam wajan. Masyitoh merasa iba, tak tega melihat anak terakhirnya yang masih bayi harus merasakan juga kejamnya siksaan Fir'aun. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebuah keajaiban. Bayi yang hendak dilemparkan ke dalam wajan itu dapat berbicara. Bayi itu berkata kepada ibunya untuk tetap tegar dan bersabar. Melihat keajaiban itu, keimanan Masyitoh tumbuh kembali dan semakin kuat dalam pendiriannya. Tak disangka Fir'aun pun benar-benar melemparkan bayi itu ke dalam wajan yang berisi minyak panas itu. Begitu kejam dan bengisnya Fir'aun laknatullah ini sampai ia tega membunuh seorang bayi dengan sangat kejam. Mata seorang ibu yang menyaksikan anak-anaknya dibunuh dengan kejam ini pun tak bisa membendung air matanya. Masyitoh menangis tatkala harus menyaksikan kejadian pilu ini. Maka kemudian tibalah giliran Masyitoh sendiri yang akan dimasukkan ke dalam wajan. Dengan ikhlas ia berjalan mendekati wajan itu dan terlihat kalau ia sudah siap mati bersama anak-anaknya. Ia menyampaikan sebuah wasiat kepada Fir'aun bahwa apabila aku telah mati, maka tolong kumpulkan seluruh tulang anak-anakku dan tulangku untuk dibungkus dengan satu kain, dan kuburkan aku bersama anak-anakku di satu liang kubur yang sama. Fir'aun pun mengiyakan permintaan Masyitoh ini. Hingga akhirnya Masyitoh wafat dengan husnul khotimah mempertahankan keimanannya. Masyitoh dan anak-anaknya pun wafat dalam keadaan syahid.
harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Sahabat soleh beriman, di video sebelumnya kita sudah membahas Asyiyah istri Fir'aun yang tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Sahabat soleh bisa melihat bagaimana keteguhan iman kedua wanita solehah ini terhadap Allah. Ia rela kehilangan nyawanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Sahabat soleh beriman, dunia ini hanyalah sebatas tempat persinggahan, tapi tidak dengan akhirat. Ia adalah tempat keabadian. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.